Rajaku memerintah untuk selama-lamanya. Rajaku memerintah untuk selama-lamanya. Penuhi hatiku
Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Seberapa pun kita yang ada sore hari ini ya teman-teman, kita akan mulai sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan sudah menyertai setiap kami, menolong setiap kami. Dan sore hari ini kembali kami berkumpul melalui Jimit ini ya Tuhan untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, mari Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu ya Tuhan dan juga Engkau yang mengantarkan teman-teman kami yang belum hadir sehingga bisa bergabung bersama kami di Jimit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Sehat. Puji Sehat. Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita akan menyanyi dulu, kita akan menyembah Tuhan melalui pujian yang akan kita saksikan bersama dan kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan.
Oke, untuk waktu selanjutnya, untuk waktu pemberitaan firman, saya serahkan pada Om Jerry. Ya, oke, shalom semua teman-teman. Shalom. Ya, oke, baik. Sebelum kita sharing firman Tuhan, nah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini karena kami boleh bertemu bersama-sama di lewat meeting Zoom. Tuhan tolong biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau menyampaikan pesan-pesan khusus-Mu buat kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik. Sore ini saya dikasih tema untuk berbicara mengenai responsibility atau berbicara mengenai tanggung jawab. Nah, berbicara mengenai tanggung jawab, kita akan sama-sama buka dulu di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Nah, di situ firman Tuhan bilang bahwa hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini merupakan nasihat Rasul Paulus supaya jemaat di Filipi tetap mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan percayakan khusus kepada jemaat Filipi. Nah, dan sore hari ini dengar baik bahwa firman Tuhan ini berbicara atau menyampaikan pesan khusus juga kepada kita para Yud Nehemia. Ayo Yud Nehemia, mari kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Nah, kita harus tahu bahwa benih keselamatan itu ada benihnya. Benih keselamatan itu adalah iman. Nah, dan iman itu harus dipelihara supaya iman kita yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus, melalui karya salib Kristus, maka iman ini bisa bertumbuh, dia bisa berakar, juga bisa menghasilkan buah-buah dari iman. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan, biarlah hendaklah engkau berakar dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi betapa penting benih iman ini untuk kita pelihara, mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya iman itu dia mengalami yang namanya pertumbuhan. Iman itu dia benar-benar berakar. Iman itu benar-benar menghasilkan buah yang baik. Nah, oleh karena itu, supaya kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan keselamatan kita di hadapan Tuhan, maka perhatikan baik-baik teman-teman semua. Kita harus mengerti secara betul bagaimana cara kita memelihara iman kita, iman keselamatan kita. Kita harus mengerti caranya. Kalau kita nggak ngerti cara memelihara, maka kita akan kesulitan untuk mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita harus tahu cara memelihara.
supaya dia tetap bertumbuh, sama seperti kita merawat sebuah tanaman. Kita harus tahu cara merawat tanaman anggrek, gimana cara merawatnya, gimana cara menyiramnya, perlu enggak dengan matahari yang sinar matahari yang cukup, atau sinar matahari langsung, atau sinar matahari tidak langsung. Kita harus paham betul tanaman anggrek jenis apa yang sedang kita tanam supaya dia boleh mengalami pertumbuhan yang baik, menghasilkan bunga yang baik. Pupuk apa yang kita akan berikan supaya jagung ini bisa bertumbuh dan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Nah, iman kita, iman keselamatan harus bertumbuh, harus berakar, dan harus berbuah. Nah, kita harus ngerti cara memelihara iman kita. Cara memelihara iman itu sangat simpel. Ada 3 hal perlu kita perhatikan untuk tetap menjaga memelihara iman kita. Yang pertama, simple. Baca Alkitab setiap hari. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Anda harus mulai membaca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, untuk memelihara iman, cara memelihara iman kita yang kedua, nggak ada cara lain selain berdoa intim dengan Tuhan. Itu caranya, intim dengan Yesus melalui doa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita memelihara iman? Yang ketiga, melalui penyembahan. Baca Alkitab setiap hari, intim di dalam doa, kemudian suka menyembah Tuhan. Wah, ini cuma 3 hal ini, gampang aja. Kalau kita punya 3 hal ini, kalau kita melakukan menjadi aktivitas kehidupan kita setiap hari, suka baca firman Tuhan, kita suka berdoa, kita suka penyembahan, pujian, penyembahan, saya percaya imanmu akan terpelihara dengan baik. Engkau akan menghasilkan buah yang baik. Engkau pasti berakar dengan baik. Engkau pasti bertumbuh dengan baik. Namun percayalah teman-teman, kalau hidupmu, masa mudamu, benar-benar engkau taruh di dalam Tuhan, engkau suka baca firman Tuhan, engkau suka berdoa, engkau suka menyembah Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan menarik kehidupanmu menuju pada masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Yang mau katakan amin. Pasti. Tapi kalau orang tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka menyembah, sekalipun kau rajin hadir di ibadah online, tetapi kalau kehidupan sehari-harimu engkau tidak mulai memelihara dengan suka baca firman, suka berdoa, suka menyembah, maka saya sangat ragu kalau iman Anda mengalami pertumbuhan. Saya bisa pastikan bahwa engkau sedang mengalami yang namanya kematian rohani. Saya bisa memastikan bahwa engkau sedang mengalami yang namanya kemunduran rohani. Kalau hidupmu, kalau cara hidupmu adalah cara yang tidak suka baca firman, tidak suka berdoa, bahkan tidak suka menyembah, saya bisa pastikan bahwa engkau sedang mengalami yang namanya kemunduran rohani. Bahkan bisa jadi kematian rohani. Nah, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Bagaimana kita bisa membawa iman kita bisa bertumbuh, bisa berakar, bahkan bisa berbuah? Kalau kita tidak suka baca firman, tidak suka berdoa, tidak suka menyembah. Saya ingin memastikan kepada teman-teman yang sedang mendengar, menyimak meeting kita malam hari ini, sore ini. Saya rindu memastikan supaya saudara suka 3 hal ini. Ini prinsip, tidak bisa ditawar, tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Kesibukan pelayanan tidak bisa menggantikan kehidupan doamu, tidak bisa menggantikan kehidupan pujian penyembahanmu, tidak bisa menggantikan kehidupan baca firmanmu. Kesibukan pelayanan tidak bisa menggantikan hal itu. Dan ini adalah hal yang wajib. Sebagai anak Tuhan, Anda harus punya 3 hal ini. Oleh karena itu, perhatikan teman-teman. Maka di dalam Mazmur pasal 41, Mazmur pasal 42 ayat 1, Daud dia berkata begini, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang merindukan sungai. Sampai ada pujian yang berkata, seperti rusa yang haus,
rindu aliran sungaimu. Daud dia berkata bahwa dia merindukan Tuhan seperti seperti rusa merindukan air. Mazmur 57 ayat 8. Daud kembali berkata bahwa aku mau membangunkan fajar. Sebelum fajar mereka, maka Daud terlebih dahulu mengambil bagian di dalam doa-doanya. Dia berlutut di hadapan Tuhan, dia berdoa cari wajah Tuhan. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman semua yang sedang mengikuti meeting kita malam hari ini. Seberapa banyak engkau suka berdoa? Jam berapa engkau bangun untuk berdoa? Daud sebelum fajar menyingsing, dia sudah bangun dan dia sudah berdoa. Itu adalah tanda kehidupan rohani yang hidup. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur Daud kemudian kembali berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud dia hidup suka akan firman Tuhan. Makanya tidak heran kalau kehidupan Daud diberkati. Bukan hanya Daud, bahkan keturunan-keturunan Daud diberkati Tuhan. Generasi seperti ini, teman-teman, perhatikan. Kalau engkau suka baca firman Tuhan, kalau engkau suka intim dalam doa, kalau engkau suka menyembah Tuhan, percayalah, Tuhan akan berikan pasangan hidup yang terbaik buat engkau. Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik buatmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Dia akan membawa engkau tetap naik. Bahkan dia akan memberkati lumbung-lumbungmu terisi sampai penuh. Masa depanmu diberikan Tuhan penuh dengan pengharapan. Percayalah. Nah, mulai hari ini saya mau tantang teman-teman semua untuk suka baca firman Tuhan setiap hari, untuk suka berdoa dan suka menyembah di dalam hadirat Tuhan. Dengar baik, kalau 3 kehidupan ini enggak ada, tidak ada di dalam hidupmu, seminggu dalam 1 minggu engkau tidak pernah mengalami 3 hal ini, 1 bulan engkau tidak pernah mengalami hal ini, bahaya. Itu tandanya engkau sedang mengalami yang namanya kematian rohani. Sekalipun engkau sibuk pelayanan, kalau 3 hal ini engkau tidak miliki, engkau sedang mengalami kematian rohani. Yang engkau tunjukkan, yang engkau tampakkan hanyalah tampak di luar, tetapi sesungguhnya dalam sudah mati. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang kau bisa pertanggungjawabkan. Tapi kalau engkau punya kehidupan 3 hal ini, 3 kehidupan ini, maka imanmu pasti bertumbuh, pasti berakar, pasti berbuah. Dan engkau sanggup mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Maka engkau bisa berkata kepada Tuhan, ini hambamu, ini anakmu. Amin, teman-teman. Yang mau katakan amin. Yang mau baca firman Tuhan setiap hari katakan amin. Yang mau berdoa setiap hari, ada hubungan intim dengan Tuhan katakan amin. Yang mau suka pujian dan penyembahan katakan amin. Nah, saya berdoa teman-teman semua. Saya berdoa setiap anak-anak muda Youth Nehemia mengalami pertumbuhan iman, sehingga keselamatan yang sudah Tuhan beri kepada kita bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Dan percayalah, Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri. Maka Dia yang akan mengatur kehidupanmu. Dia yang akan mengangkat engkau. Dia yang akan mempromosikan engkau. Dia yang akan memberkati lumbung-lumbungmu terisi sampai penuh. Ini doa saya. Amin. Dan Tuhan pasti memberkati. Amin. Amin. Saya berdoa. Tuhan Yesus, engkau berkati setiap anak-anak muda yang hadir melalui meeting malam hari ini, Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Allah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau perhatikan setiap mereka yang setia kepadamu, yang mau berkomitmen mulai malam hari ini untuk suka akan firman-Mu, suka intim dengan Engkau, untuk suka doa, pujian, dan penyembahan. Maka hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau beri keberanian mereka untuk melangkah. Engkau berikan keberanian mereka untuk melakukan aktivitas yang baru, untuk hidup di dalam Engkau, sehingga keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada mereka, mereka pertanggungjawabkan itu di hadapan Engkau dengan benar. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak tinggal diam.
Engkau akan memberikan kami pasangan hidup yang terbaik, memberikan kami pekerjaan yang terbaik, memberkati studi kami, bahkan masa depan yang indah penuh pengharapan. Engkau sediakan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima janji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati teman-teman semua. Shalom. Ya. Terima kasih Om Jerry buat renungan firman-Nya sore hari. Teman-teman semua diberkati. Amin. Amin. Halo. Hai. Bisa on kameranya teman-teman. Kita sudah lama tidak menatap satu sama lain loh. Oke. Senang sekali bisa jumpa teman-teman. Sudah hampir berapa bulan kita tidak berjumpa ya. Saya bersyukur sekali sampai dengan detik ini saya ada di komunitas youth yang kita masih bisa beribadah bersama ya teman-teman, walaupun masih dalam ibadah online, belum bisa bertemu secara langsung, tapi saya sungguh mengucap syukur secara pribadi ya. Saya bertumbuh, saya mengalami komunitas yang baik, yang sehat ya bersama dengan teman-teman semua. Dan semoga kedepannya kita bisa saling mendukung satu sama lain ya dalam doa, dalam pelayanan, dalam segala hal. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Om Jerry, Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya, untuk keluarganya, dan segala sesuatu yang didoakan, dicita-citakan Tuhan yang akan menjawab. Amin. Untuk pengumuman yang ada ya teman-teman, minggu depan kita masih beribadah via online, via Google Meeting seperti hari ini. Jadi pastikan teman-teman stay tune ya, 5:30 sore tank kita akan ibadah online bersama. Akhir bulan ya kita masih online, kemudian untuk bulan selanjutnya nanti info akan menyusul. Kalau Tuhan sudah izinkan kita offline, onsite, kita akan adakan online, kan kita akan kembali dalam ibadah online. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada sesi doa syafaat. Saya akan mulai bagi pokok doanya ya. Oke, saya minta tolong nanti Hendra. Adakah Hendra? Dir. Halo. Oke. Minta tolong nanti Hendra bisa bantu doa ya untuk jemaat GBI Anugerah dan juga untuk komunitas youth, komunitas sekolah minggu ya, supaya kita semua bisa tetap mengalami pertumbuhan rohani seperti yang tadi sudah dibagikan oleh Om Jerry ya, dalam situasi dan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kemudian nanti minta tolong buat Cik Revi untuk bantu doa mengenai, lihat contekan dulu. Untuk Kota Semarang ya, untuk percepatan vaksin, karena kebetulan kemarin saya kehabisan vaksin ya teman-teman. Jadi minta tolong untuk percepatan vaksin supaya vaksinnya tidak kehabisan ya. Jadi semua masyarakat itu bisa divaksin, bisa dapat kartu vaksin, karena itu penting sekali. Dan juga untuk pemulihan kesehatan dan perekonomian di Kota Semarang. Itu. Kemudian nanti saya akan berdoa ya untuk pokok doa yang ketiga bagi bangsa dan negara kita ya. Di ulang tahun yang ke-76 ini tidak terasa sudah 2 kali 17-an kita tidak ada acara, jadi tidak terasa pandemi ini sungguh-sungguh luar biasa ya teman-teman, supaya terjadi hujan pemulihan, kesembuhan, dan damai buat negara kita. Itu pokok doanya. Kemudian apapun yang Tuhan beri dalam hati kita masing-masing untuk bantu didoakan, silahkan teman-teman bisa mendoakan gitu ya. Baik, kita akan mulai sesi doanya. Kita mulai dari Hendra. Silahkan Hendra. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, mengucap syukur buat berkat Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan Bapak, sehingga pada sore malam hari ini Bapak, kami anak-anak-Mu, Youth Nehemia, boleh berjumpa dalam online ini Bapak, kami boleh beribadah bersama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati apa yang telah kami dengar Bapak, Tuhan yang menjadikan itu rema dalam kehidupan kami Bapak, sehingga kami boleh
mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan, pada sore malam hari ini Bapak kami berdoa Bapak untuk jemaat-jemaat GBI Bapak, terutama kami berdoa untuk Ibu Gembala Bapak, Tuhan yang berkati Ibu Gembala dalam pelayanannya Bapak, dalam keluarganya Bapak, Tuhan yang berkati Bapak, bila apa yang Ibu Gembala kerjakan Bapak dapat menjadi berkat untuk Ibu Gembala dan untuk kita semua Bapak sebagai jemaatnya Bapak, Tuhan yang memberkati, biar kekuatan kesehatan yang dari Tuhan senantiasa Tuhan berikan Bapak. Kami juga berdoa untuk pengerja-pengerja yang ada Bapak, Tuhan yang memberkati Bapak, biarlah dalam kehidupannya Bapak, dalam pelayanannya Bapak, dalam keluarganya, apa yang jadi cita-cita kerinduannya Bapak, Tuhan yang memberkati Bapak, biarlah kehendak Tuhan saja yang terus terjadi dalam kehidupannya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat-jemaat yang ada Bapak, Tuhan yang memberkati Bapak, kami komunitas youth ini Bapak, Tuhan yang memberkati komunitas kami Bapak, biarlah kami komunitas kami terus menjadi komunitas yang dapat terus bertumbuh, berkembang sebagai wadah kami jemaat GBI Anugerah Semarang Bapak, biarlah Tuhan yang memberkati Bapak, siap pengurus yang ada, kami berdoa untuk Mbak Meta sebagai ketua, Mas Welly sebagai wakil, dan juga pengurus-pengurus yang ada Bapak, Tuhan yang memberkati dalam masa muda kami Bapak, dalam kami melayani di youth ini Bapak, Tuhan yang berkati, bila hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap pengurus yang ada Bapak, sehingga boleh mengkoordinasi teman-teman youth yang ada Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman youth semuanya Bapak, Tuhan yang berkati kami Bapak dalam masa muda kami, dalam masa depan kami Bapak. Kami percaya Bapak bahwa masa depan kami sungguh ada dan tidak akan hilang Bapak. Terima kasih Bapak, ajailah kami untuk terus taat dan dekat terhadap orang tua kami, terhadap Engkau Bapak, biarlah kami selalu mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang telah kami terima Bapak. Ajailah kami untuk selalu dekat dengan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk generasi-generasi selanjutnya Bapak. Kami berdoa untuk sekolah minggu Bapak. Mungkin situasi saat ini tidak situasi yang mudah Bapak, namun kami berdoa Bapak untuk generasi selanjutnya Bapak, melalui sekolah minggu itu Bapak. Kami berdoa untuk guru sekolah minggu yang ada, para pembimbing, para pembina yang ada Bapak, Tuhan yang berkati hikmat Bapak, berikan kemampuan Bapak dalam mengatasi keadaan ini Bapak, sehingga boleh Bapak, setiap pembina yang ada, setiap pembimbing guru sekolah minggu yang ada Bapak, boleh terus beradaptasi dengan teknologi Bapak, sehingga generasi kami Bapak enggak mati Bapak, generasi kami Bapak, sekolah minggu yang ada Bapak terus bertumbuh di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat GBI Anugerah yang ada Bapak, yang berkati Bapak dalam kesehatannya Bapak, dalam keluarganya, apa yang jadi kerinduan setiap jemaat yang ada Bapak, bila hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai jemaat yang ada Bapak. Kami juga berdoa Bapak, kebijakan-kebijakan selanjutnya Bapak di pemerintahan, khususnya untuk ibadah di gereja Bapak, Tuhan yang memberkati Bapak, segala persiapan yang dilakukan Bapak, sehingga dalam mengadakan ibadah itu Bapak boleh sesuai dengan protokol kesehatan yang ada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak hidup dan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan sore hari ini. Dan kembali kami berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi di Kota Semarang khususnya Bapak. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong sehingga setiap warga Kota Semarang boleh mendapatkan vaksin, sehingga kami semua boleh menjadi warga negara juga yang sehat bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur buat teman-teman yang sudah berkesempatan untuk menerima vaksin. Kami juga berdoa biar Tuhan juga yang akan menjaga kesehatan kami semua. Kami juga mau tertib Tuhan, kami juga mau mentaati setiap peraturan dan protokol kesehatan yang ada, dan biarlah dengan langkah-langkah ataupun dengan program-program ini kami boleh sebagai keseluruhan bangsa Indonesia mencapai herd immunity yang diharapkan untuk tercapai. Tuhan, kami berdoa untuk suplai vaksin yang mungkin masih ada kendala, belum bisa didapatkan. Biarlah Tuhan yang menolong, biar Tuhan yang memberi kelancaran, hingga boleh diterima oleh seluruh warga negara yang masih menanti untuk menerima vaksin ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk Kota Semarang, untuk pemulihan kondisi ekonomi. Kalau mungkin saat ini
PPKM mulai diperlonggar, tapi biar kami sebagai anak-anak dan terang dunia, kami juga boleh memberi contoh yang baik akan sembrono banyak hikmat, bagaimana kami harus bersikap, sehingga sekalipun mungkin PPKM sudah diperlonggar, tapi kami juga boleh taat aturan pemerintah yang ada, dan sehingga hal ini juga boleh membantu membaiknya situasi kesehatan dan perekonomian di Kota Semarang. Dibukanya toko-toko ataupun usaha-usaha masyarakat, rekan-rekan kami semua yang bekerja, mata pencaharian dan usaha yang sedang diusahakan semua orang, biarlah Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menolong. Rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Sekalipun saat ini masih mengalami kesulitan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkat Tuhan itu selalu cukup buat kami nggak akan kekurangan. Biar Tuhan yang akan menolong, baik di Kota Semarang maupun bangsa Indonesia secara lebih besarnya. Situasi di bangsa kami, di kota kami ini akan pulih seperti sedia kala, karena pertolongan, berkat, dan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kota kami ini ke dalam tangan Tuhan, bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengasihi, kami percaya Tuhan yang pasti menolong. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman. Kami mengucap syukur buat segala pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat setiap hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, apapun kondisi dan situasi. Sekarang ini kami mau terus percaya dan kami mau terus berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan Yesus yang pasti akan memberikan hujan pertobatan, hujan kesembuhan, hujan pemulihan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, tidak terasa kami sudah melewati hampir 2 tahun masa pandemi, dan tanggal 17 Agustus yang akan datang kami memperingati Hari Kemerdekaan bangsa kami. Biarlah Hari Kemerdekaan bangsa kami ini Tuhan, dan melakukan sesuatu supaya bangsa kami betul-betul merdeka ya Tuhan. Merdeka dari segala pandemi, merdeka dari segala permasalahan bangsa yang ada. Begitu banyak dan menyebutkan satu persatu. Tapi yang jelas kami semua merinduan yang sama, kami memiliki hati yang sama, rasa cinta yang sama buat bangsa kami ya Tuhan. Dan begitu kami mencintai bangsa kami, biarlah Tuhan kiranya Engkau yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan, seperti sedia kala, bahkan lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Terima kasih Bapa buat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi bangsa kami. Tuhan memberkati para atlet kami di waktu yang lalu, di Olimpiade, dan juga Tuhan memberkati Presiden kami. Tuhan memberkati para petinggi kami yang saat ini sedang berjuang juga untuk membuat kebijakan, untuk membuat program demi masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah roh takut akan Tuhan kepada beliau-beliau ini ya Tuhan, supaya mereka dapat membuat kebijakan yang tepat buat bangsa kami, membuat program yang tepat bagi masyarakat yang ada, supaya kami semua dapat terpelihara dengan baik melalui program yang tepat, melalui kebijakan yang tepat. Dan Tuhan berkati para eksekutif yang ada, yang melaksanakan semua program dan juga kebijakan yang ada, supaya mereka jujur ya Tuhan dalam melaksanakan semuanya ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di bangsa ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memelihara setiap kami, Tuhan yang memelihara keluarga kami, Tuhan yang melindungi, menjaga setiap kami, menutup bungkus kami ya Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu, supaya kami semua dapat terpelihara baik, sempurna dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa, ucapan syukur kami, permohonan kami, bila kiranya dapat menjadi kesukaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama kami sudah berdoa.
Untuk doa selanjutnya, doa penutup saya serahkan pada Om Jerry. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan buat kami bertemu walaupun melalui online. Kami percaya Engkau akan membuat pemulihan secara besar-besaran sehingga kami boleh kembali bersekutu di gerejamu, di GBI Anugerah, bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak tinggal diam, Engkau Allah yang memperhatikan apa yang kami kerjakan, apa yang kami upayakan, dan tangan Tuhanlah yang menjadikannya berhasil, yang membuat kami beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pengurus Youth Nehemia, biar Engkau Tuhan yang memberikan hikmat untuk menjalankan setiap program yang ada. Kami khusus berdoa juga buat Ibu Gembala, Ibu Teni, Engkau tolong sehingga Ibu nyalakan hikmat-Mu di dalam pimpinan dan hikmat Tuhan, sehingga membawa kami seluruh jemaat semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur, dan biar berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kami semua di dalam pimpinan Roh Kudus, menyertai, menolong di dalam segala hal. Kami percaya Tuhan yang menjaga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Om Jerry. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online kita kali ini. Oke teman-teman, on-kan kembali kameranya. Kita akan foto bersama. Minta tolong Mas Welly bisa muncul. Oke, silakan bisa di on kan teman-teman kameranya. Bentar.
Oke. Kok pada serius toh? Yang Piye Wel? Nopo di Weli ki? Aku Halo. rak krungu sih jelo. Tuh, Mas Meli mana ya? Iki malah metu ki dene. Bingung ya. Heeh ki. ada Lagi wis teko ki lho. Adrian ini belum keluar nih Adrian. Aja boleh. Ayo Adrian, ayo. Terus Sudah. oke, Sudah. Priscilla. Priscilla ya, Priscilla bener. Belum keluar Priscilla. Adrian wis metu ki. Kurang satu ini. Dan dulu. Oke, ya. Kurang Satu, Dihitungi loh Mas. dua, tiga. wis. Nah, Ya ampun mukaku muka bandel banget. Oke, Wel, sukses Wel. oke. Sekali lagi. Fotone maksudnya. Sekali lagi. Wes, Lagi, Hah? Sekali lagi. Boleh. lagi, sekali lagi. lagi. Nah, belum keluar semua malah kameranya. Bentar, ini jaringannya. Boleh. Udah. Wes, Wel. Belum. Wes, Wel. Wel. Belum. Iki sing kontak dewe. Ini yang belum keluar. Ini jaringannya ada satu. Oke dah, sudah saja ya, satu aja ya. Ini mohon maaf ini sepertinya koneksinya Di ibadah Yud sore hari ini. Lagi tampil meneh ki lho. Piye Wel, sing keloro wes. Video fotone. ini Well. internetnya kurang stabil ya. Oh, oke. Tapi wes ke foto. Wis ke foto siji. Oh ya wes. Puji Tuhan. Oke. Oh, teman-teman terima kasih Kak Jerry, terima kasih buat pelayanannya, buat Peti, buat Willy, buat semuanya ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Besok hari Sabtu ya, masih via Google Meet. Untuk bulan depan nanti saya umumkan lagi, oke? Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Bye. God bless.